selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan ngomongin tentang level gitu ya. Nah, level narsisis sebenarnya ya cara tangkap orang kan bisa beda-beda gitu ya. Kan narsisistik itu spektrum. Ada orang yang mungkin egomaniak banget tapi ternyata tuh ya belum sampai sesevere kalau dia didiagnosa menderita atau mengalami atau memiliki NPD ya, gangguan kepribadian gitu. Tapi kalau kita ngomongin personality disorder itu berarti yang kadarnya udah parah teman-teman gitu ya. Yang jelas udah ada korbannya, yang jelas udah berlangsung lama. Nah gitu ya. Terus kalau kita ngomongin level-levelnya dari kenarsistikan ini apa gitu ya, sebenarnya levelnya itu sederhananya ada yang sumber mengatakan paling bawah itu lesser, kemudian mid range atau tengah, dan greater. Tapi ada juga setelah level ada jurusannya gitu ya. Jurusannya itu ada yang cerebral narcissistic, somatic, atau kombinasinya itu elite atau victim narcissist gitu ya, yang akan dibahas di video selanjutnya gitu ya. Nah memang nggak ada level baku atau dikelompokin wah dia tuh level berapa gitu, nggak ada gitu ya, kayak bener-bener difikskan gitu ya. Tapi secara garis besar itu sebenarnya lesser, mid range, dan greater gitu ya. Nah mungkin kalau dari berbagai sumber kita mau rangkum sedikit di dalam video ini, terlepas dari ciri utama ya teman-teman. Jadi kalau misalkan walaupun mau level berapapun gitu ya, ciri utamanya tuh ya empatinya kurang, itu akan ada di semua level gitu ya. Nomor satu lesser gitu, yang artinya rendah. Tapi kalau kita ngomongin level di dalam NPD-an ini ya, lessernya itu tetap severe menurut gua ya gitu. Jadi ini bisa dibilang kayak secara basic orang yang mungkin kayak egomaniak banget, nggak mempedulikan orang lain gitu ya. Tapi secara insting mereka selalu lebih kayak mengutamakan diri sendiri dan ingin dianggap yang paling benar dan selalu menang, kayak hukum rimba gitu dah. Nggak punya kesadaran mereka tuh apa, dan literally kayak ngapain banget dan damage-nya sebesar apa gitu ya. Tapi cuman orang-orang yang udah tahu atau udah kenal sama dia tuh, terutama yang jadi orang terdekat gitu ya, udah tahu kalau dia tuh egois, akut, nggak peduli gimana perasaan orang lain, cenderung nggak planning rencana jahat yang berlebihan gitu ya. Tapi instan aja, jadi bawaannya emang ngegas terus, ego terus, dan memang menjadi pribadi yang menginginkan orang lain itu kayak harus submisif sama dia gitu ya. Secara EQ anjlok banget. EQ itu beda sama IQ ya. Jadi mungkin ada orang yang secara pendidikan pintar gitu, tapi EQ-nya, emotional intelligence, karena lack of empatinya itu, jadi EQ-nya yang anjlok ya teman-teman. Jadi mungkin juga EQ-nya rendah gitu ya, suka marah-marah nggak jelas, menyudutkan orang lain, mengucapkan kata-kata yang tajam gitu ya teman-teman. Jadi menunjukkan pride, ego, and arrogance gitu ya dari level narsistik yang lesser. Bayangin yang lesser aja udah kayak gitu. Kemudian yang nomor 2 itu mid range. Ini tuh kayak di tengah-tengah. Tapi kalau menurut gua yang mid range ini tuh juga udah ngeri banget ya. Jadi mirip kayak orang berdarah dingin. Sebenarnya dia tuh tahu kalau nyakitin orang, ya pastilah tahu nyakitin orang gitu ya. Akibat perbuatannya, melihat orang-orang yang dekat sama dia hancur, ya pasangan, keluarga, pacar, anak-anaknya gitu. Tapi harus di caps lock ya, tidak peduli, yang karena merasa berhak. Jadi mid range ini emang menurut gua sih ngeri banget gitu ya. Berhak apa ya, berhak menyakiti karena melihat orang lain memandang itu kayak perkakas. Nah secara insting mereka bisa merencanakan manipulatifnya, tapi bisa jadi cuman punya kontrol kecil karena perilaku jahatnya itu ibarat tidak tertahankan gitu ya. Jadi kayak dia merencanakan perilaku manipulatifnya tuh ya harus, soalnya gue nggak kuat nih nahan ego itu. Jadi
ibarat tidak tertahankan, jadi harus dilakukan. Udah tahu kalau ngambilin anak tetangga itu istrinya bakal sakit dan hancur gitu ya, tapi nggak bisa banget untuk nahan ego dan hasrat untuk selingkuh itu. Jadi tahu apa yang dilakuin tapi nggak peduli, lack of control. Tapi ya tahu deh apa yang harus dilakuin. Apa yang dilakuin apaan tahu dong gitu ya. Kemudian yang ketiga, greater level. Greater itu kan kesannya kayak tinggi, high level gitu ya. Mungkin ini lebih kayak yang perilakunya udah kayak punya devil toolkit gitu ya, tahu persis apa yang mereka lakuin, bahkan bisa sadis teman-teman, bahkan bisa ikut seneng kalau lihat korbannya menderita, gagal, dan hancur. Bisa merencanakan secara pasti semua aksi-aksi jahatnya. Mungkin kayak masuk dark triad gitu ya teman-teman, kayak actually villain banget gitu ya, bener-bener sosok yang bener-bener malignant gitu ya. Mungkin bisa lebih jarang marah-marah nggak jelas gitu ya, topengnya ahli banget gitu ya, nggak kayak yang laser sama midrange gitu ya teman-teman. Tapi malah ngeri nggak sih bisa jadi kayak silent killer gitu. Nah teman-teman, mungkin levelnya kira-kira ya laser, midrange, greater gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya dari level-level ini kan ada jurusannya, jadi bisa kayak misalkan cerebral narcissistic yang levelnya laser, atau midrange yang jurusannya victim narcissist, atau greater jurusannya somatic tuh. Nah gitu akan kita bahas di dalam video selanjutnya. Thank you banget teman-teman untuk yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe. Jangan lupa mampir ke Instagram @unsecret.narcissus. Thank you banget untuk semua yang sudah mau baca buku aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat.